Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertahankan hidayah menetap di dalam hati kita, dan segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan iman untuk tetap berada di dalam kehidupan kita. Yang juga segala puji bagi Allah yang masih menetapkan bimbingan sunnah di dalam setiap langkah yang kita lakukan di dalam hidup ini. Semoga Allah istiqomahkan semuanya ada di dalam diri kita sampai kita benar-benar pulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu buat kita seperti gelas yang kosong dan tidak merasa sudah penuh, sehingga kita selalu ingin mendapatkan siraman-siraman dari nasihat-nasihat, siraman-siraman dari kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena seseorang yang sudah merasa gelasnya sudah penuh, itu tidak akan mampu menerima apapun lagi. Jadi kalau kita sudah merasa penuh, kayaknya nggak ada yang bisa masuk lagi ke dalam diri kita. Lebih baik selalu merasa kosong, sehingga kita selalu mendapatkan tambahan-tambahan masukan yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua insya-Allah. Terus juga yang paling penting dari itu semua adalah lapangnya dada, lapangnya hati kita. Makanya sebelum belajar kitab tauhid itu belajar dulu kitab melapangkan dada, supaya kalaupun pelajaran tauhidnya tidak sesuai dengan keyakinan kita yang sudah mendarah daging, kita sudah belajar dulu lapangnya dada, dan kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Dada yang lapang itu membuka mata dan telinga untuk menerima kebenaran, dan dada yang lapang itu membuat kita lebih ringan menghadapi perbedaan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kitab ini ya, dalam pembahasan matan Al-Qawaidu Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan lalu kita sudah membahas muqaddimah beliau. Ada baiknya kita bacakan matannya saja, sebagaimana beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك هذه الشركة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد Zakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Itu muqaddimah yang beliau sampaikan, bahwa beliau membukanya dengan menjelaskan bahwasanya ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Maka kalau ditanya salat dan tauhid pentingan mana? Jelas pentingan tauhid, sebab tidak ada salat, tidak diterima salat kecuali dengan tauhid. Salat kita sia-sia sebagaimana orang yang salat tanpa taharah, maka sia-sialah salatnya. Sama orang yang beribadah tanpa tauhid, maka ibadahnya sia-sia. Sehingga tauhid menjadi kunci utama sebelum melanjutkan ibadah yang lainnya. Makanya rukun Islam yang pertama adalah tauhid, yaitu bersyahadat. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima baru ibadah-ibadah. Dan nomor 2, 3, 4, 5 tidak akan diterima kecuali dengan adanya nomor 1, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas, muqaddimah beliau berisi tentang dua hal. Yang pertama berisi tentang tujuan kita diciptakan. Ayatnya tadi kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa makna ibadah di situ adalah tauhid. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya.
Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku. Itu makna ayatnya. Yang kedua, muqaddimah ini berisi tentang dakwah Ibrahim, yaitu dakwah Hanifiyah. Dakwah Hanifiyah. Nah, bukan Hanafiyah ya, tapi Hanifiyah. Hanaf dan Hanif beda itu. Jadi dakwah yang Hanif, yang melenceng dari mayoritasnya, yaitu melenceng dari kesyirikan dan berpegang teguh terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millata Ibrahim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan syariat yang serupa dengan syariat yang diberikan kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada kaidah yang pertama, karena kita akan membahas 4 kaidah dan rangkumannya sudah dibahas di pertemuan lalu. Dan insyaallah kita akan mulai dengan kaidah yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yadkhilhum fil Islam. Wad dalil qawluhu ta'ala وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau menyebutkan singkat padat ini. Beliau menyebutkan kaidah yang pertama yang harus kita pahami untuk memahami tauhid, memahami akidah yang lurus insyaallah adalah an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, al-kuffar, orang-orang kafir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Qatalahum Rasulullah, yang Rasulullah SAW memerangi mereka, mukirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu bersaksi, mereka itu mendeklarasikan bahwa Allah itu al-khaliqul mudabbir. Allah adalah sang pencipta dan sang pengatur. Jadi singkatnya, kaidah yang pertama itu, orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu juga meyakini bahwasanya Allah itu pencipta. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu justru mereka menetapkan dan mereka mendeklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pengatur. Jadi kalau mau dilihat, kalau tauhid itu hanya soal deklarasi bahwa Allah itu pencipta saja, itu nggak cukup. Sebab orang-orang kafir juga deklarasikan yang sama atau bahasa yang sama. Kaum musyrikin, kaum kufar itu meyakini tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini tauhid rububiyah. Jadi mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Meski demikian, ya, dengan keyakinan mereka begitu, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi hanya yakin kepada Allah pencipta saja itu tidak cukup buat dikatakan masuk ke dalam Islam. Enggak cukup. Wad dalil, dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari kematian mereka dan siapa yang bisa mematikan orang yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang bisa mengatur urusan hidup? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka ketika ditanya semua urusan hidup, siapa yang menciptakan, siapa yang ini, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur hidup. Tapi apa kata Allah di akhirnya? Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, ini berarti ada dua perkara yang disekat itu. Yang pertama, mereka meyakini Allah pencipta, namun mereka tidak bertakwa. Sama dengan mereka mau meyakini rububiyahnya Allah, namun mereka menolak uluhiyahnya. Kalau bahasa bebasnya gini, mereka meyakini ketuhanan,
namun tidak meyakini keesaan. Mereka meyakini ketuhanannya, namun mereka tidak mau mengesakan di dalam ibadah. Mereka cuma ingin menetapkan Allah pencipta, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan PR ya, banyak di antara kita demikian juga. Kita hanya Islam KTP. Kita ini Islamnya KTP, KTP-nya Islam, tapi kelakuannya tidak mau beribadah kepada Allah. Sama seperti orang katanya, dia ini Islam, dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, Allah yang mengatur, tapi Allah suruh, dia nggak taat. Minimal perempuan misalnya, disuruh pakai hijab, dia nggak mau. Padahal yang nyuruh adalah Allah yang katanya Tuhannya. Berarti kan dia hanya mengikrarkan dirinya, meyakini Allah sebagai Tuhan, namun tidak mau taat. Ntar orang-orang kafir juga demikian, dan dalilnya banyak sebenarnya. Di dalam Al-Quran sering antum baca misalnya ayat-ayat apa? Wala in sa'altahum, wala in sa'altahum. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, kan gitu. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, jawabannya Allah. Semua tahu mungkin pencipta mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Maka poin kaidah yang pertama adalah ternyata meyakini ketuhanan Allah saja itu tidak cukup. Kita perlu mentauhidkannya. Itu poin tuh, nggak ada di buku tuh. Itu saya sebutkan ini udah selesai, udah kaidah pertama tuh. Jadi poin pertama adalah menetapkan atau mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta saja tidak cukup sampai kita benar-benar mentauhidkannya. Maka sila pertama Pancasila kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang berhenti pada ketuhanan saja, dia akan menyembah selain Allah yang Maha Esa. Maka ini tauhid tuh nomor satu tuh. Antum kalau belajar bahasa Arab, terus Pancasila di bahasa Arab kan, sila pertama apa? Tauhidullah. Itu bahasa Arabnya ketuhanan Maha Esa, bener. Anda dulu kuliah itu Pancasila di bahasa Arabin. Jadi yang pertama adalah Tauhidullah. Apa artinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan aja nggak cukup. Kita butuh yang Maha Esa di situ. Berarti orang-orang yang mengaku sebagai mengikuti Pancasila, namun mereka hanya mengikuti ketuhanannya saja, tidak dengan yang Maha Esanya, kan melanggar berarti. Sebab ketuhanan yang Maha Esa adalah ternyata Tauhidullah. Dia mentauhidkan Allah SWT dalam segala bentuk ibadahnya. Jadi Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, tadi sudah kita bacakan ayatnya, bahwa mereka ketika ditanya siapa pencipta, siapa pemilik, mereka pasti jawab Allah SWT. Termasuk di banyak ayat yang tidak disebutkan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma menyebutkan satu ayat. Antum kira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma tahu ayat itu saja sebagai dalilnya? Beliau menyebutkan satu ayat ini to the point, meringkas pembahasan. Karena al-kalamu ma qalla wa dalla. Ini quotes nih. Al-kalam ma qalla wa dalla. Jadi perkataan yang baik itu yang singkat padat. Singkat lafaznya, padat maknanya. Qalla wa dalla. Itu yang tepat begitu, dikasih satu dalil, ngena langsung to the point, selesai semuanya. Padahal banyak dalil lainnya, tadi Anda bacakan surat Al-Ankabut ada, surat Az-Zukhruf juga disebutkan ayat-ayat serupa. Dan ternyata orang-orang musyrikin dulu itu, mereka memang meyakini Allah SWT sebagai pencipta. Di antara dalilnya adalah, mereka kalau bersumpah, mereka nyebutnya Warabbul Ka'bah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahkan banyak yang menyebut nama Allah langsung, demi Allah. Tapi mereka tidak beribadah kepadanya. Mereka hanya meyakini Allah SWT sebagai pencipta, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ya beribadah tetap ke berhala. Ya, padahal mereka menyebutkan demi Allah. Ada juga dalil lain. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, dulu juga melakukan ibadah haji dan umrah. Mereka melakukan ibadah haji dan umrah. Karena syariat haji dan umrah ini dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka sudah haji umrah duluan sebelum datang syariat Islam. Mereka bertalbiyah. Anda baru dapat riwayat tentang talbiyah ini. Jadi di antara talbiyah mereka bacakan gini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ada tambahannya. Jadi beda apa talbiyah kita sama mereka. Mereka bilang gini, labbaik Allahumma labbaik, sama ya. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Nyebut nama Allah enggak tuh? Nyebut kan? Padahal mereka musyrik, mereka kafir. Ya Allah, kami menyambut panggilanmu. Labbaik la syarika lak. Kami menyambut panggilanmu yang tidak ada sekutu selainmu. Tapi dia tambahin, illa syarika huwa lak. Kecuali illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau izinkan ya Allah. Illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak.
kecuali sekutu yang engkau izinkan, yang engkau menguasainya, dan mereka tidak punya apapun, ditambahin. Jadi Masya Allahnya mereka bertalbiyah, tapi tetap ada kesyirikan. Makanya dalam satu riwayat ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, Nabi bilang cukup. Wailakum, jangan diteruskan gitu. Karena kalau diteruskan apa? Syirik dia. Makanya Nabi SAW tahu ini budaya mereka ketika mereka bertalbiyah, itu yang mereka ucapkan. Sudah ada berarti datangnya syariat Islam. Mereka sudah mukirruna bi rububiyatillah. Mereka sudah mengikrarkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di antara dalilnya, orang-orang kufar Quraisy itu, kufar Makkah atau orang-orang musyrikin saat itu, mereka ketika dalam keadaan genting, mereka berdoanya kepada Allah. Antum catat dalilnya di surat Al-Ankabut ayat 65. Di surat Al-Ankabut ayat 65, mereka kufar musyrikin, ketika mereka dalam keadaan panik, doanya ke Allah. Doanya kepada Allah. Lihat Allah SWT berfirman di surat Al-Ankabut ayat 65, "Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Dia kata Allah, kalau mereka itu sedang menaiki kapal, lalu kapal itu bergoncang gitu. Ya, hampir mau tenggelam, mereka panik kan? Dan ketika panik mereka berdoa kepada Allah. Ketika sudah diselamatkan, mereka musyrik lagi. Itulah kelakuan mereka. Makanya Anda bilang kalau kita naik pesawat terus ada turbulence, orang ateis juga berdoa itu. Orang ateis mungkin akan berdoa tiba-tiba. Tadinya dia nggak meyakini adanya Tuhan, tapi ketika genting mereka semua kembali, mereka meminta kepada Tuhan. Nanti kalau udah selamat mereka musyrik lagi. Ini kebanyakan kufar. Orang-orang kufar itu selalu begitu, mukirruna bi rububiyah. Mereka menetapkan rububiyah, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Terus juga di antara dalilnya adalah mereka sudah memberikan nama, sebagian mereka namanya apa? Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Padahal kan saat itu mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah SWT, namun mereka sudah menyebutkan hamba Allah. Ini berarti di antara dalil-dalil bagaimana mereka menetapkan Allah SWT sebagai pencipta, sebagai Tuhan, padahal mereka sendiri tidak beribadah kepadanya. Itu muqaddimah tentang kaidah yang pertama dari ana. Sekarang kita lihat bagaimana syarahnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Kata beliau, "Hadza aslun azim wa qa'idatun muhimmah." Ini adalah usul, pondasi yang luar biasa. Dan ini adalah kaidah yang penting. An na'lam annal kuffar al-musyrikin alladhina warada dhammuhum fi ayatin katsirah min al-Qur'anil Karim wa qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wastibahu amwalihim kanu muqirrina bi anna al-khaliqal mun'imar raziqa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu muqirrina, diharokatin deh. Kanu muqirrina bi anna al-khaliqa al-mun'ima ar-raziqa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berikrar, meyakini bahwasanya pencipta, pemberi nikmat, pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun begitu itu tidak cukup di dalam keislaman seseorang. Jadi hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan saja namun tidak mau beribadah kepadanya enggak cukup. Enggak cukup. Kita harus bertauhid kepada Allah. Makanu yaqulun, mereka tidak ngomong innalladzina yakhluqu huwal asnam. Mereka ngomong yang menciptakan mereka adalah berhala-berhala itu. Enggak ada yang meyakini bahwa berhala itulah yang menciptakan mereka. Awil ladzi yarzuquhu wal asnam, atau yang memberikan mereka rezeki adalah berhala-berhala itu. Awil ladzi yu'ti wa yamna'u wal asnam, atau yang ngasih dia makan, yang mencegah dia dari keburukan adalah berhala-berhala itu. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Mereka semua kufar itu, tapi tetap meyakini Allah sebagai Tuhan. Coba zaman sekarang, kufar zaman sekarang, mengakui nggak Allah sebagai Tuhan? Kalau kufar dahulu masih meyakini sebagai Tuhan meskipun tidak beribadah kepadanya, beda dengan kufar zaman sekarang. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Mereka banyak tidak menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disclaimer ya. Anda dari tadi bilang rububiyah, uluhiyah dan seterusnya itu bukan mentang-mentang kata rububiyah itu adalah teori yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah gitu ya. Sebagaimana banyak orang membantahnya gini, Allah tauhid dibagi 3 juga bid'ah itu. Tauhid dibagi 3 juga bid'ah katanya. Mana ada tauhid dibagi 3? Emang di Al-Quran ada katanya tauhid dibagi 3? Itu hanya penyebutan saja. Kan tadi Anda bilang terjemahannya ketuhanan rububiyah itu.
sifat-sifat ketuhanan disebut rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya repot ya. Banyak istilah juga, istilah-istilah fikih. Mau disebut bid'ah juga kan aneh. Maka dalam hal ini kalau anak tadi bilang rububiyah, uluhiyah itu bukan menetapkan itu sebagai sesuai dengan dalil, namun itu adalah penyebutan istilah untuk ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana lana dzalika fil Qur'an al-Karim fi ayatin katsirah. Wa akhbara anna hadha al-iqrar lam yudkhilhum fil Islam. Bahwa ikrar mereka ini tidak membuat mereka seolah-olah masuk ke dalam Islam. Kalau dengan menyatakan begitu Islam, ya Abu Jahal juga menyatakan Allah pencipta. Abu Lahab juga begitu. Ya, mereka menetapkan Allah sebagai pencipta, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka justru beribadah kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Lam yudkhilhum fil Islam, kata Syekh Abdul Razak, maksudnya adalah disyarah sama beliau, li'anna ad-dukhula fil Islam la yakunu bimujarrad iqrar birububiyatillah. Ini harus di-bold ini. Li'anna ad-dukhula fil Islam la yakunu bimujarradil iqrar birububiyatillah. Bahwa masuk ke dalam Islam itu tidak cukup hanya ikrar dengan ketuhanan saja, dengan rububiyah saja. Tapi wa annahu azza wa jalla al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif bal la budda ma'a dzalika min al-iqrar bilazim hadzal iqrar. Justru bukan hanya ikrar saja. Ini yang diminta adalah konsekuensi dari ikrar tersebut, yaitu ala wa huwa an yufradallahu bil ibadah. Hendaknya kita itu mengifradkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu baru konsekuensi orang masuk ke dalam Islam. Jadi yang namanya syahadat kalau terucap saja ya enggak sah dia. Tapi kalau dia sampai meyakininya Allah lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru dia masuk ke dalam Islam. Jadi sekarang orang main-main sama syahadat misalnya, ya kalau main-main saja enggak membuat dia masuk ke dalam Islam, enggak cukup. Dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus wa an yukhassa wahdahu azza wa jalla bit ta'ah. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Sebagaimana yang kita sebut sebagai tauhid. Allah yang suruh. Lihat dalil disebutkan banyak sekali situ. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah mengatakan tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan ikhlas dan hunafa. Terus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ini inti dari tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah semua rasul nih. Setiap umat itu dikasih rasul. Dikasih satu utusan. Pesannya sama, an i'budullaha wajtanibut taghut. Menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu dakwah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Terus ada firman Allah lagi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah aku akan membacakan apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, jangan melakukan syirik. Allah berfirman lagi, ala lillahid dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala itulah, ya, ala lillah, milik Allah Subhanahu wa taala ad-dinul khalis. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Sedangkan kalian tahu bahwa ini Syekh Abdul Razak sebenarnya ngejelasin ayat ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau gini, janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Apa maksud mengetahuinya? Padahal kalian mengetahui Allah yang menciptakan. Padahal kalian tahu Allah yang memberikan rezeki. Padahal kalian tahu Allah yang ngasih kenikmatan. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin disebutkan. Maka fala yakunul ma'ruf muwahhidan lillah. Seorang tidak dikatakan bertauhid kepada Allah hanya gara-gara ikrar saja. Akan tetapi apa? Dia harus bal la yakunu muwahhidan illa idza jaa bit tauhidil amali. Dia harus bertauhid dengan tauhid amali. Pengamalannya, ketaatannya kepada Allah. Alladzi huwa ikhlasul ibadah lillah wa ifraduhu subhanahu bima duna siwah. Bihaduna siwahu. Jadi intinya adalah bagaimana kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu
wa ta'ala di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena kalau tidak begitu, semua orang bisa masuk Islam. Namun tidak dengan konsekuensi Islam itu sendiri. Kan kita tahu Allah berfirman apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Allah bilang tuh, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk hal tersebutlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama meyakininya. Maka di ayat ini jelas perintah untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat nih, ini ayat surat Az-Zumar. Hakikat tauhid kita sebut. Allah berfirman apa? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kamu dan kaum-kaum sebelum kamu. La in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan habis amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk orang yang merugi. Ya, khasir di akhirat itu masuk neraka maksudnya. Jadi wala takunanna minal khasirin kalau di akhirat maksudnya masuk neraka. Balillaha fa'bud, akan tetapi sembahlah Allah semata. Wa kum minasyakirin, dan jadilah hamba yang pandai bersyukur. Makanya di antara bentuk syukur kita hidup adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah mentauhidkannya. Ini poin yang harus kita catat. Di antara rasa syukur kita kepada Allah adalah bertauhid kepadanya. Bukan menyekutukannya atau berbuat syirik kepadanya. Itu yang harus kita fahami. Terus berkaitan dengan ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan itu yang tadi kita bacakan dalam surat Yunus. Kata Syekh Abdul Razak apa? Walamma kanat hadhihi risalatan mukhtasarah. Jadi ini kan risalah yang singkat gitu ya. Jadi ini matan yang singkat. La tahtamilut tawassu. Jadi Syekh itu tidak mau memperluas masalah materi. Jadi beliau menyebutkan satu dalil, padahal begitu banyak dalil dalam Al-Quran. Tujuannya apa tadi? Kita sebutkan bahwa ini to the point. Ke inti permasalahannya langsung disebutkan dalilnya. Dan dalil tadi sudah kita jelaskan. Nah, terus lanjut ke halaman berikutnya di halaman 36. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh menjadi apa? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sebab ini pertanyaan yang hanya mempertanyakan keimanan mereka. Mereka tahu siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur. Mereka akan jawab fasayaqulun Allah. Mereka akan bilang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun. Kalau gitu kenapa kamu tidak mau bertakwa? Kan bahasa gini, kamu udah tahu siapa yang nyiptain, kamu udah tahu siapa yang ngatur, tapi kenapa kamu nggak mau beribadah kepada Allah? Intinya gitu. Kenapa kamu nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa nggak mau bertakwa? Limadza tattakhiduna ma'ahu andada? Kenapa kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa tattakhiduna ma'ahu syuraka. Wa antum tuqirruna annahu la khaliqa lakum ghairallah. Padahal kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh gitu. Ini hal yang aneh, di mana kok bisa ada orang mengatakan Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang memberikan hidup dan mematikan, tapi dia bilang dia beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Ini adalah perkara yang kontradiktif kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang harus kita pahami. Allah hadil qaidah. Hal iqrar wal Islam. Ini pertanyaan. Apakah pernyataan orang-orang musyrik atau ikrar mereka terhadap bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, pemberi nikmat, membuat mereka masuk ke dalam Islam? Apa jawabannya? Apakah ikrar mereka membuatkan mereka masuk ke dalam Islam? Jadi ketika mereka sudah ikrar tidak Tuhan selain Allah, apakah itu sudah cukup memasukkan mereka ke dalam Islam? Lihat jawabannya di sini. Kita jawab pertanyaan ini dengan dalil. Dalil pakai Quran. Surat Yusuf 106.
Jadi pertanyaan tadi kita jawab pakai dalil surat Yusuf ayat 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah ya mayoritas dari mereka itu sebagiannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mayoritas mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa hum musyrikun. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Coba deh dengerin ayat ini, kalau orang baru belajar bahasa Arab pasti bilangnya kontradiktif ini. Mayoritas mereka beriman kepada Allah, namun mereka musyrik. Namun mereka menyekutukan Allah SWT. Orang kalau belajar pasti baru belajar mikir, ini ayat apa sih maksudnya? Yang satu bilang sudah beriman, yang satu musyrik. Maksudnya apa? Beriman di sini beriman terhadap rububiyah. Kita coret di situ, wa ma hum aktsaruhum billah, itu untuk mereka beriman kepada rububiyah. Kan tadi udah disebutkan bahwa mereka meyakini Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Mereka beriman kalau soal itu. Illa wahum musyrikun, maksudnya mereka musyrik dalam hal uluhiyah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka kalau soal yakin ya yakin, tapi kalau ibadah tetap ke asnam, tetap ke berhala-berhala gitu. Mereka tahu bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, tapi kalau minta rezeki ke patung-patung. Jadi mereka beriman dengan rububiyah, namun musyrik dengan uluhiyah. Zaman sekarang banyak gak kayak gitu? Zaman sekarang banyak yang hanya mentauhidkan rububiyahnya Allah, namun secara uluhiyah mereka masih menyembah selain Allah. Contoh, mereka tahu yang mengabulkan doa adalah Allah, tapi mereka minta ke kuburan. Mereka tahu bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berterima kasih kepada Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul tuh. Ya, kalau Nyi Roro Kidul nonton video ini, ya, gara-gara Anda semua orang syirik gitu. Coba bayangkan, ya, orang tahu yang ngasih panen itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki dari Allah, tapi mereka berterima kasih kepada siapa? Dewi Sri. Muslim mereka, Islam. Mereka Islam. Berarti apakah mereka Islam hanya rububiyahnya saja, sedangkan uluhiyahnya mereka masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka tahu yang ngasih keselamatan adalah Allah. Mereka sendiri yang ngomong, yang memberikan keselamatan adalah Allah. Tapi ketika lewat jembatan lempar koin, ikut lempar koin dia, karena takut celaka. Atau harus klakson 3 kali, ikut klakson 3 kali, karena takut celaka. Nah, ini kan aneh ya, antara si orang yang meyakini bahwa Allah memberikan keselamatan, tapi masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kontradiktif seperti ini harus kita koreksi. Nah ini Allah juga jawab misalnya di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menghamparkan bumi, was samaa binaa, yang menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, yang telah menurunkan air, menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dari hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan selain Allah sekutu-sekutu padahal kalian mengetahui. Kontradiktif enggak nih kalimat? Janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Nah, kata-kata padahal kalian mengetahui maksudnya adalah kalian tahu yang menciptakan Allah. Kenapa nggak mau beribadah kepada Allah? Kalian tahu yang ngasih rezeki Allah. Kenapa masih minta kepada selain Allah? Itu makna wa antum ta'lamun. Ta'lamuna annahu la khaliqa lakum ghairullah wa la raziqa lakum ghairuhu wa la mudabbira lil amri ghairuh. Kalau gitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil lain yang tidak mungkin kita bisa bacakan semuanya. Tapi intinya ikrar saja tidak cukup kecuali dibuktikan dengan tauhid. Sekali lagi ikrar tidak cukup kecuali dibuktikan dengan tauhid. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tadi, apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tadi beriman kepada rububiyah namun tidak meyakini uluhiyah. Lalu kenapa mereka menyembah selain Allah? Itu pertanyaan berikutnya. Kan udah tahu siapa pencipta, siapa pemberi rezeki. Kenapa mereka nggak mau beribadah kepada Allah? Kenapa mereka masih beribadah kepada berhala? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya ada di kaidah nomor 2. Di episode berikutnya. Jadi jawaban di episode berikutnya. Kalau sinetron itu jawaban itu semua ada di kaidah nomor 2. Dijawab sama penulis di kaidah nomor 2. Kenapa kok mereka menyembah selain Allah padahal mereka tahu Allah lah pencipta?
Itu nanti dijawab di pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai keyakinan saja di dalam hati, pengucapan ikrar saja, namun kita tidak mau membuktikannya di dalam tauhid kita. Di sini Syekh Abdul Razak ngasih satu kisah tentang kisahnya Amr bin Al-Jamuh. Mungkin antum pernah dengar kisahnya. Amr bin Al-Jamuh, ya. Wahia qissatun ajibah. Ini adalah kisah yang menakjubkan. Jadi ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam, yang syahid di perang Uhud. Syahid di perang Uhud, atau orang-orang mengenalnya lelaki pincang yang berjalan di surga. Amr bin Al-Jamuh. Sebagaimana beliau ini pincang kakinya, namun Rasulullah SAW ketika di perang Uhud melihat beliau syahid, beliau mengatakan, aku sudah melihat Amr bin Jamuh berjalan di surga, tidak pincang lagi. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau dahulunya akhirnya mentauhidkan Allah melalui pelajaran seperti ini, yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan kisahnya di sini tentang Islamnya Umar ibn Al-Jamuh. Beliau adalah min sadat Bani Salimah wa Ashrafi. Jadi beliau termasuk petinggi di Bani Salimah. Wa kana qad ittakhadha sanaman min khashabin fi darihi. Beliau punya tuhan dari kayu di rumahnya. Jadi berhalanya dia ini dibuat dari kayu, ditaruh di rumah. Jadi rumahnya ada ruangan khusus, ditaruh berhala dari kayu yang dijadikan sesembahannya Amr. Yuqalu lahu Manat, namanya Manat. Dari riwayat lain nyebutnya namanya Manaf. Jadi ada Manat, ada Manaf. Al-kulihal itu dikasih nama atau si Tuhan itu namanya Manat. Kama kanatil asyrafu yasnaun. Sebagaimana banyak orang-orang juga saat itu memberikan nama tuhan-tuhan mereka. Ya kan, Manat, Lata, Uzza dan lain-lain. Jadi nama Tuhannya punya nama. Yang ngasih nama hambanya. Yattakhidhu ilahan yu'azzimuhu wa yutahhiruh. Dia yang menjadikannya sebagai Tuhan, lalu diagungkan, dia yang membersihkan Tuhannya. Falamma aslama fityan Bani Salimah, jadi para pemuda di Bani Salimah sudah mulai masuk Islam. Di antaranya adalah anaknya, namanya Mu'adz. Jadi Amr ibn Al-Jamuh punya anak namanya Mu'adz ibn Amr Al-Jamuh. Jadi beliau anaknya sudah banyak masuk Islam. Anak-anak beliau sudah banyak masuk Islam. Bahkan satu riwayat istri beliau juga masuk Islam tapi masih diam-diam. Jadi istrinya masuk Islam duluan, anak-anaknya masuk Islam duluan, cuma masih diam-diam. Nah, ini si bapaknya ini masih dalam keadaan menyembah berhala. Terus kisahnya adalah si Mu'adz anaknya dan Mu'adz bin Jabal kanu yudallijuna bil ala sanami Amr zalik. Jadi si anaknya Mu'adz dengan Mu'adz bin Jabal, ini pemuda di masa itu, dua-duanya pengen bikin si ayah ini masuk Islam. Tapi caranya bukan didakwahin, orang tua nggak mungkin didakwahin. Kita buat dia berpikir dari kejadian-kejadian. Akhirnya dia berencana untuk membuat si patungnya ini dikotorin. Dalam satu riwayat dikasih kotoran manusia. Dalam satu riwayat lagi pokoknya dibuat kotor tuh si sembahannya itu. Setiap malam digituin, setiap malam dikotorin, setiap malam dikotorin. Terus pas pagi Amr ngelihat kejadian tersebut. Terus dia bilang gini, "Wailakum man ada ala ilahina hadhihi laila." Siapa yang memperlakukan Tuhan saya begini? Siapa yang memperlakukan Tuhan saya begini? Tsumma yaghdu yaltamisu hatta idza wajadahu ghasalahu wa taharahu wa tayyabahu. Terus beliau marah-marah, nanya siapa yang lakuin ini? Tuhannya dibersihin, dimandiin, dibersihin dari kotoran-kotoran itu, dikasih pewangi lagi, biar bersih. Pokoknya dia kembali mensucikannya, kembali beribadah lagi. Amma wallahi law a'lam man fa'ala hadza bika. Dia ngomong ke Tuhannya gini, demi Allah, kalau saya tahu siapa yang bikin kamu begini, saya habisi dia. Jadi dia bilang kayak gitu, demi Allah. Ini ada demi Allah. Tadi dalil pertama sudah kita sebutkan, mereka selalu bersumpah atas nama Allah padahal menyembah sanam. Nah, dia bilang demi Allah, kalau saya tahu siapa yang bikin kamu begini, saya akan habisi mereka. Jadi dia bilang gitu ke Tuhannya ya. Dia bilang gitu ke Tuhannya. Terus setiap malam datang lagi mereka berdua ini, tadi dikotorin lagi segala macam sampai berkali-kali. Akhirnya si Amr bin Al-Jamuh ini berpikir gini, malam ini saya kalungin kamu pedang. Jadi kalau ada yang macam-macam sama kamu, habisi pakai pedang ini. Jadi ini kisahnya begitu, ini fakta begitu. Jadi beliau mengalungi pedang ke si berhalanya itu, ke si Manah tadi, ke Manat itu. Dikalungi pedang sama dia, supaya dia bilang gini, kalau ada yang macam-macam lagi sama kamu, kamu sudah ada pedang, habisi saja orang tersebut. Terus malamnya biasa dua pemuda ini datang lagi, ngelihat ada pedang, dicopotin pedangnya.
Pedangnya dicopotin, terus diikatlah si berhala ini sama bangkai kambing. Terus dibuang ke tempat sampah. Jadi si berhala ini diikat sama bangkai kambing, dibuang ke tempat sampah. Besok paginya ketika si Amr mau ngeliat Tuhannya itu, dia udah ngeliat, kemana Tuhan saya gitu. Ditanyain ke semua orang, kemana Tuhan saya begini, kemana, marah-marah. Akhirnya ditemukan ternyata di tempat sampah sambil diikat sama bangkai kambing dan ada di tempat sampah. Pedangnya juga ada di situ. Kata Amr apa? Kalaulah Manat ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi saya? Kalaulah Manat ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari yang mengotorinya, dari yang macam-macam sama dia, bagaimana dia bisa melindungi saya? Akhirnya diceritakan sama pemuda itu tentang Islam dan beliau juga masuk ke dalam Islam. Pelajarannya apa di sini? Dia sebenarnya mengikrarkan wallahi demi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap beribadah kepada berhalanya. Pelajaran berikutnya adalah bagaimana si berhala itu bisa menjadi Tuhan kita, memenuhi urusan kita, kebutuhan kita, padahal dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi aneh kalau ada Tuhan dimandiin, dibersihin, dikasih makan. Ini kan nggak mungkin. Bagaimana dia bisa ngasih kita makan padahal dia nyari makan sendiri nggak bisa. Bagaimana dia bisa menjaga kita semua, memberikan maslahat kepada kita padahal dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Ini pelajaran yang luar biasa dan beliau masuk Islam sebab logikanya. Mulai berpikir bahwa kenapa ya saya menyembah dia padahal dia saja tidak bisa melindungi. Udah saya kasih pedang loh. Udah saya kasih pedang. Seperti Ibrahim dahulu ketika si berhala-berhala itu diberikan makanan. Kata Ibrahim apa? Ala ta'kulun, kenapa tidak kamu makan gitu. Madza la tantiqun, kata Ibrahim. Kenapa kamu enggak jawab omongan saya? Kan gitu, ditantang. Ini menandakan bahwasanya berhala-berhala itu sebenarnya enggak bisa memberikan manfaat ataupun maslahat bagi kita semua. Itulah kisah dari Amr bin Al-Jamuh yang nantinya dia syahid di perang Uhud. Sebenarnya beliau pengen ikut perang Badar. Tapi di perang Badar karena kakinya pincang sama Rasul dilarang ikut. Sebab nanti akan membahayakan. Ya, kalau perang harus dalam keadaan prima, sehingga nggak boleh ikut. Perang Uhud beliau maksa. Akhirnya beliau ikut dan syahid di perang Uhud. Makanya ketika beliau syahid, kata Nabi SAW, aku sudah melihat Amr ibn Al-Jamuh berjalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pincang di dunia, namun sudah berjalan di surga. Dan sampai kita terkenal di dunia, namun nama kita nggak ada di surga. Terus ada juga salah seorang laki-laki dari Mesir seorang yang baik. Dia sedang safar untuk mendatangi berhala. Dia berjalan bersama kambing-kambing. Dia ke situ supaya pengen apa? Beribadah kepada berhala ini. Kalau kita sekarang ziarah-ziarah itu. Ziarah-ziarah buat minta-minta itu. Itu versi kita sekarang. Terus hajatnya gitu ke berhala tersebut. Ke sana. Dia ngelihat di atasnya itu ada serigala. Ya, di atas si berhala itu lagi ada serigala. Wasa'lab yabul, dan seriganya kencing. Jadi yang dia udah jauh-jauh safar pengen ketemu berhala ini gitu kan, mau beribadah, mau minta hajat, ketika nyampe sana ternyata di atas berhala ini ada serigala lagi kencing. Kencingnya ngalir sampai bawa dikencingin tuh berhala. Sa'lab itu wal qira'sis sanam ila asfali qadamai. Si kencingnya itu sampai kaki si berhalanya itu. Padahal dia pengen menyembah kan? Dia pengen minta kepada berhala tersebut. Ya, terus dia akhirnya mengungkapin pakai syair. Dia bilang apa? Arabbun yabulu su'lubanu bi ra'sih. Laqad zalla man balat alaihi sa'alibu. Bagaimana mungkin? Apakah Tuhan itu mungkin dikencingi oleh serigala? Laqad zalla man balat alaihi sa'alibu. Sungguh telah hina sesuatu yang dikencingi oleh serigala. Jadi ini di sini pelajaran bahwa dia udah jauh-jauh pengen nyembah ini patung, nyampe sana kok Tuhannya dihinakan, dikencingin gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Dia berpikir kayaknya ada yang salah dari apa yang saya lakukan. Maka tidak mungkin. Hiyalah tamliku syai'an li nafsiha. Dia memiliki apapun, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga hal-hal seperti ini jelas mereka secara logika mereka yakin bahwa bukan ini Tuhan mereka. Alhasil kesimpulannya adalah hadza wahdahu la yakfi. Jadi ikrar saja tidak cukup. Li'an yakunal mar'u muwahhidan bal la budda ma'a dzalika an ya'tiya bilazim dzalik. Dia harus tauhidullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah.
wa ikhlasuddin lahu jalla jalaluh. Ini catat kesimpulan. Kesimpulan dari kaidah yang pertama. Satu, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan untuk mengesahkan pula dalam uluhiyahnya. Ya, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan untuk mengesahkan dalam uluhiyahnya. Nggak cukup ikrar dengan rububiyah, tidak cukup. Harus dengan tauhid dalam setiap ibadah. Yang kedua, penetapan ketuhanan tidak cukup sampai dibuktikan dalam ketundukan dan ketaatan. Ana ulang, penetapan ketuhanan tidak cukup sampai dibuktikan dalam ketundukan dan ketaatan. Jadi kalau nggak tunduk dan taat, percuma ditetapkan. Saya menetapkan Allah sebagai Tuhan saya, namun tidak mau tunduk. Tidak sami'na wa ata'na. Dia tidak bisa disebut orang yang Islam. Karena Islam itu bertauhid. Dia menundukkan dirinya kepada Allah dan taat perintah. Yang ketiga, ini menjadi pelajaran bahwa tidak cukup memaknai la ilaha illallah dengan rububiyah. Kan kita terjemahan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan rububiyah doang. Berarti harus maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Gitu harusnya. Kalau kita cuma bilang tidak ada pencipta selain Allah, ya musyrikin dulu juga meyakini itu. Namun mereka masih beribadah kepada selain Allah. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar, secara hak, kecuali Allah. Itulah kenapa tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak cukup maknanya, sebab musyrikin dahulu menetapkan bahwa Allah Tuhan, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Nah, itu kaidah yang pertama selesai juga, alhamdulillah. Dan sampai sini penjelasan al-qaidatul ula. Mudah-mudahan Allah membuat kita istiqamah di atas tauhid ini. Kalau kita masih belum ada di jalan tauhid ini, semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.